Teman edukasi pasti sering banget dong ya kejadian sama video yang dilihat barusan. Ya aku juga sering banget tuh ke distract sama yang namanya daydream atau khayalan. Halo teman edukasi, kembali lagi bersama aku Maria Prilin di Fakta Edukasi. Kali ini kita akan bahas sedikit fakta edukasi yang berbeda karena aku akan ngasih tips lagi nih sama teman-teman semua mengenai cara belajar. Nah, sebelumnya kita udah bilang tentang daydream. Jadi, sebelum kita ngebahas tentang tipsnya, aku mau kasih tahu dulu sama teman-teman apa sih itu daydream. Jadi, menurut Scholar pada tahun 2011, daydream itu merupakan salah satu aktivitas di mana kita itu berkhayal atau otak kita itu berimajinasi mengenai sesuatu sehingga kadang kita susah untuk membedakannya dengan dunia nyata. Nah, saking kita memikirkan sesuatu itu, kadang kita menciptakan visualisasi kita sendiri nih teman-teman. Jadinya pekerjaan kita maupun apapun yang kita lakukan hari itu jadi ke distract nih. Sama kayak proses kita belajar kan, biasanya kita lagi belajar, lagi fokus gitu, tiba-tiba 5 menit kemudian kita kepikiran sama jemuran yang lagi kita jemur kah, ataupun kita kepikiran film baru, ataupun kita kepikiran outfit yang bakalan kita pakai nanti malam. Jadi sedikit banyak hal tersebut akan mempengaruhi konsentrasi kita ketika belajar nih teman-teman. Nah, jadi gimana sih caranya atau tips supaya kita bisa tetap konsentrasi lagi ketika belajar? Yang pertama adalah mencatat. Teman-teman semua pasti ya ketika kita belajar tuh kita ingin mencapai beberapa hal atau menyelesaikan beberapa tugas ataupun sekedar ingin menyelesaikan subjek-subjek yang kita ingin ketahui nih. Oleh karena itu kita harus punya goals nih, kita harus setting itu dalam sebuah catatan. Selain itu, ketika pikiran kita ke distract akan suatu hal yang mendesak kayak misalkan aduh kok jadi kepikiran tugas yang tadi, atau aduh kok kepikiran ide baru untuk bikin konten, ataupun kita sekedar kepikiran gimana caranya menemukan solusi dari exam ataupun tugas yang lagi diberikan sama guru kita bisa langsung mencatat itu dalam buku tulis kita masing-masing. Nah, hal tersebut secara tidak langsung akan meluangkan apa yang menjadi pemikiran kita pada saat itu, sehingga kita tidak gampang ke distract nih teman-teman. Selesai mencatat itu, kita kembali lagi ke tugas kita, sehingga selesai kalian melakukan tugas wajib kalian ataupun tugas utama yang lagi benar-benar menjadi deadline kalian bisa kembali lagi ke ide kalian atau ke khayalan kalian tersebut dan menyelesaikannya. Hal yang kedua yang bisa kalian lakukan adalah dengan mengukur timer nih atau menciptakan waktu kalian sendiri. Nah, kan kita nih yang biasanya tahu kita itu fokusnya berapa lama. Misalkan nih teman-teman edukasi semua, kalian harus menyelesaikan salah satu deadline untuk menulis artikel untuk dikumpulkan besok. Nah, biasanya kan kita kerjain tuh berapa lama. Nah, kadang aku tuh juga fokusnya sangat pendek teman-teman. Kalian boleh pasang timer di samping kalian ketika mengerjakan sesuatu tersebut. Nah, ketika kalian udah mulai ke distract atau kepikiran hal lain, kalian boleh mematikan timer tersebut. Misalkan matinya di menit yang ke-10. Nah, itu artinya fokus kalian tuh cuma 10 menit nih teman-teman. Nah, gunakan fokus 10 menit itu untuk menyusunnya menjadi beberapa part atau beberapa chunks yang nanti akan kalian bikin menjadi waktu belajar kalian. Misalkan setiap 10 menit kalian take break selama 2 menit. Nah, hal tersebut bisa kalian lakukan berulang-ulang. Selanjutnya, setelah kalian udah punya konsentrasi selama 10 menit nih, kalian bisa coba lagi minggu depan dan menambah 5 menit. Jadi, dari yang 10 menit jadi nambah 15 menit. Kemudian baru break. Habis itu, lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai kalian dapatin fokus yang kalian inginkan dan latih hal tersebut secara terus-menerus. Yang ketiga, membiasakan sekitar kalian untuk tetap clean. Nah, teman-teman semua, aku yakin banget kita pasti punya space belajar yang beda-beda ya setiap orang. Ada yang suka space-nya tuh rame banget, tapi ada juga yang suka space-nya itu lebih bersih dan clean. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan space belajar yang agak beragam gitu. Namun terkadang apa yang di depan kita itu mempengaruhi fokusnya kita. Oleh karena itu sebisanya kalau misalkan sesuatu di depan kalian itu harus benar-benar membantu kalian untuk berfokus dengan tugas yang akan kalian selesaikan. Yang keempat adalah menggunakan strategi belajar bersama-sama. Aduh, mungkin ini susah ya bagi sebagian orang yang nggak bisa belajar bareng-bareng nih. Tapi hal tersebut juga membantu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi live streaming ataupun di YouTube yang kalau misalkan kalian ketik study with me, itu banyak banget tuh orang-orang belajar di situ. Nah, kalian bisa memanfaatkan hal tersebut sehingga kalian tuh punya temen gitu untuk belajar. Nah, kadang kalau aku sendiri sih, kalau ngelihat orang belajar gitu, aku jadi termotivasi untuk belajar juga. Jadi hal tersebut bisa kalian pakai sebagai salah satu strategi supaya kalian fokus untuk mengerjakan tugas yang kalian lagi kerjakan hari itu. Jadi gimana teman-teman edukasi semua, mungkin kalian nih punya masing-masing cara ya untuk bisa berfokus dengan baik nih.
Kalian boleh komen di bawah mengenai cara-cara kalian, mana tahu kita bisa saling sharing dan itu bisa jadi berkat juga untuk teman-teman edukasi lainnya. Aku Maria Aprilin, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan jangan lupa pula untuk share ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!